الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin sidang salat jamaah Jumaat Masjid Bahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari Jumaat hari ini kita dapat melaksanakan salat Jumaat di Masjid Bahagia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kita tidak bosan dan tidak jemu untuk senantiasa mengingatkan akan ketakwaan ini, karena ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika di dalam Al-Quran termaktub jelas wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita dianjurkan, diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk mengingat pesan berpesan di dalam kebaikan dan kesabaran. Hadirin sidang salat jamaah Jumaat rahimakumullah. Tema khutbah pada hari yang mulia ini berkaitan syukur. Syukur. Sering kita dengar tentang syukur. Para guru-guru besar, mari kita bersyukur. Beliau berucap bersama-sama tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah. Tetapi hadirin, tahukah makna sebenar syukur? Apakah syukur itu benar-benar sudah dirasakan pada hati panjenengan, juga pada hati saya? Oleh sebab itu kita ingatkan apa makna sebenar syukur. Karena di antara saudara kita sebahagian masih bingung, Ustaz, apa sih makna syukur? Sahabat saya di luar negeri bertanya, beliau berpunya anak dua daripada Jakarta, beliau namanya Jamal. Dia tanya, Ustaz, sampai saat ini saya tidak mengerti apa makna syukur itu. Saya banyak mendengar di ceramah-ceramah, tetapi realitasnya dalam kehidupan belum dirasai makna syukur. Saya berumur 38 tahun, Ustaz. Saya bekerja di luar negeri, tapi sampai saat ini terus terang saya masih banyak mengeluh. Apa makna syukur itu sebenarnya? Baik, hadirin rahimakumullah. Ada 3 ucapan syukur yang diucapkan oleh beliau baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Termaktub jelas di dalam surah An-Naml. Sebelum kita kupas secara ringkasnya syukur. Syukur itu jawab dalam hati panjenengan. Apakah bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Syukur. Yuk kita bersyukur. Itu bukan bahasa Indonesia kita raya, tapi bahasa Arab yang diindonesiakan. Makna lafadznya, kalimat syukur, syakara yashkuru. Kita sering dengar syukran katsira, terima kasih banyak, jazakumullah, semoga Allah membalas yang baik dengan yang lebih baik. Kita harus mengerti dulu syukur, syakara yashkuru, yaitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan kalimat yang mulia kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahasa Indonesia kita tercinta adalah terima kasih. Bahasa Jawa matur nuwun, matur suwun. Tapi tidak cukup di lidah.
Oleh sebab itu, ulama mendefinisikan syukur adalah merupakan pengakuan, mengaku segala nikmat yang Allah berikan, makan, minum, berjalan, beribadah, membaca Al-Quran, semuanya kita akui dalam hati, bukan dari manusia, sejatinya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengakui, maka lisan mengucap dengan bahasa kita boleh terima kasih, dengan bahasa yang lebih tinggi yaitu alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kedua itu. Ketiga, setelah kita mengakui hati kita, lisan mengucapkan, lidah mengucapkan, maka harus dipraktekkan dalam kehidupan, harus action. Artinya apa? Kalau diberikan rezeki banyak oleh Allah, infakkan di jalan Allah. Kalau diberikan mata yang sehat, buat baca Al-Quran yang banyak. Kalau diberikan ilmu pengetahuan yang banyak oleh Allah, sebarkan. Walaupun tidak banyak, sampaikan kepada teman-teman dan sahabat. Itu tanda bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali syukur, terima kasih baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu bentuk kita berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau kita diberitahu, kita tahu makna Islam, kita tahu makna iman, kita makna salat berjamaah tahu, kita bisa bersolat Jumaat, itu berkat pada wasilah pelantara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, juga sebagai tanda syukur kita, lidah kita tanyakan pada diri jenengan sendiri, lebih banyak berkata-kata yang tidak baik, apakah lebih banyak membaca Al-Quran? Mata kita lebih banyak memandang sesuatu yang umum sifatnya walaupun mungkin bukan dosa, atau lebih banyak membaca Al-Quran? Jawab pada hati panjenengan. Kalau lebih banyak kepada hal-hal yang tidak fokus kepada Allah, maka berarti itu belum makna syukur terima kasih kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau kita belum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Jangan menyalahkan hadis la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, kalau kamu bersyukur aku tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, siksaku sangat pedih. Sebelum disiksa di akhirat, kalau kita tidak berterima kasih kepada Allah, tidak berterima kasih kepada kedua orang tua, tidak berterima kasih kepada teman-teman yang memberi jasa kepada kita, maka sebenarnya sebelum siksa di akhirat, kepedihan-kepedihan dalam hidup, keberkahan, ketidakberkahan sudah kita rasai. Itulah introspeksi diri, apa makna syukur yang sebenarnya. Hadirin rahimakumullah, kita lihat dalam khutbah yang ringkas ini, sebenarnya banyak bagaimana syukurnya Nabi Nuh, bagaimana syukurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, sangat besar dan sangat banyak. Kita lihat bagaimana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kamar yang sederhana, dengan Sayyidatuna Aisyah, bukan dengan kamar-kamar yang mewah, dengan rumah-rumah yang megah, tetapi beliau tetap bersyukur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang kita bukan nabi, memang kita bukan rasul, tidak mampu kita untuk 100% meniru beliau, tetapi sekurang-kurangnya dalam kehidupan sekarang yang alhamdulillah serba ada, makan dimudahkan, minum ada, rumah ada, maka patutnya kita harus berterima kasih kepada Allah. Satu terima kasih itu minimal. Buktikan jenengan rumah-rumah yang dekat dengan masjid, segera bersalat berjamaah di masjid, segera membaca Al-Quran, segera banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wiridan yang sederhana sebenarnya tapi besar khasiatnya dan faedahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca subhanallah ba'da salatil maktubah. Subhanallah, 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 subhanallah 33. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33. Ditutup Allahu akbar kabira walhamdulillah ila akhirih, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Maka
Kata Allah, kata Rasulullah SAW, dosanya diampuni walau mislu zabadil bahar, walaupun sebesar banyaknya buih-buih di lautan. Jangan tinggal wirid sederhana itu, terutama setelah salat matubah. Kami sendiri tahadus bin ni'mah, sebelum tidur baca itu, setelah tidur baca itu, sebelum mandi baca itu, setelah mandi baca itu. Alhamdulillah, Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani. Teringat kami dahulu ada seorang bercerita, ada orang tua dahulu, dia sebelum mandi istiqamah membaca itu, maka alhamdulillah banyak kesehatan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Maka teringat juga bagaimana di saat Sayyidatuna Fatimah minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang untuk membantu karena sibuknya beliau Sayyidatuna Fatimah, dan beliau Sayyidatuna Fatimah bukan golongan orang kaya, minta satu tawanan untuk membantu beliau membantu pekerjaan-pekerjaannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup kamu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu yang diajarkan supaya Allah menolong kita. Hadirin rahimakumullah, bagaimana syukurnya Nabi Sulaiman. Jenengan biasanya kadang-kadang kita lihat di belakang mobil, di mana-mana mobil biasanya tertulis sebahagian, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Adakah tahu jenengan apa sebabnya baginda Nabi Sulaiman alaihissalam mengucapkan kalimat yang mulia itu? Dan banyak juga alhamdulillah, terima kasih juga, banyak di mobil-mobil sebahagian tertulis hadza min fadli rabbi, ini adalah keutamaan dari Allah. Tapi tahukah sebab-sebabnya beliau? Yaitu di saat beliau pada ketika itu Ratu Balqis yang menerima surat daripada Nabi Sulaiman untuk masuk Islam, maka Balqis belum percaya siapa yang mendatangkan surat ini, raja atau utusan mulia dari Tuhan. Oleh sebab itu dia berhasrat untuk datang, secara ringkasnya datang kepada kerajaan Sulaiman. Sebelum datang, dia mengirimkan utusan dengan membawa emas, intan, permata, dengan banyak-banyak hadiah untuk dihadiahkan kepada sang pengutus surat ini. Karena dia mengira yang mengutus surat ini adalah raja, dia tidak mengira itu adalah rasul dan adalah nabi. Kemudian setelah dibawa barang perhiasan permata untuk dihaturkan kepada Nabi Sulaiman, maka ditolak mentah-mentah oleh Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, lebih utama ilmu dan hikmah-hikmah yang Allah berikan kepadaku daripada harta-harta benda ini. Kembalikan semua itu. Maka barulah dia tercengang dan kagum Balqis atau Ratu Balqis di sana yang menyembah selain Allah. Maka dia berkata, ini bukan raja. Biasanya kalau raja pasti menerima dan tergiur dengan hadiah-hadiah besar ini. Kemudian ini pasti adalah utusan Allah, Nabiullah. Oleh sebab itu dia berhasrat untuk datang. Sebelum datang, karena semua raja-raja, hewan-hewan semua tertakluk kepada Nabi Sulaiman, jin pun tertakluk kepadanya, maka beliau diberi kabar bahwa Ratu Balqis ingin datang. Sebelum datang, maka Nabi Sulaiman mengumpulkan tentara-tentaranya, siapa yang sanggup mendatangkan kerajaan yang serupa seperti kerajaannya Balqis, supaya dia datang ke sini. Dan dia merasa heran kenapa kerajaannya sudah datang sebelum dia datang, kenapa kerajaannya sudah ada sebelum dia datang ke kerajaan Sulaiman. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, sebelum dia datang dan mengumpulkan tentara-tentara, kemudian Raja Ifrit berkata, Sulaiman, saya sanggup mendatangkan kerajaan itu sebelum kamu duduk ke tempat duduknya, sebelum berdiri dari tempat duduk, maka kerajaan itu akan ada. Seorang manusia yang dianugerahkan besar ilmu dan hikmahnya lebih hebat dari jin pada ketika itu, maka berkata, ya Sulaiman, saya lebih cepat daripada Ifrit, saya akan mendatangkan kerajaan itu sebelum panjenengan berkedip mata panjenengan. Maka dipersilahkan dan akhirnya datanglah, wujudlah, adalah, terciptalah sebuah kerajaan itu. Sebelum datang Ratu Balqis sudah ada kerajaan itu. Dan setelah dia datang, dia kagum, kok sepertinya
keraton ini, kerajaan ini, tahta ini seperti pernah aku lihat. Sebenarnya itu kerajaan Bilqis yang di situ telah dipindahkan secara keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia heran. Kemudian dipersilakan masuk Ratu Bilqis dengan kerajaan, dengan kebesaran bajunya. Kemudian disingsingkan baju itu, mengira marmer-marmer yang di bawahnya itu air, padahal itu karena kehebatan dan bagusnya marmer sehingga itu mengira air padahal bukan air. Maka kagum kepada Nabi Sulaiman, dan pada ketika itu dia menyerahkan diri masuk Islam, menyerahkan diri kepada Nabi Sulaiman, bahwasanya saya masuk Islam pasrah kepada Sulaiman, Allah Rabbul Alamin. Hadirin rahimakumullah, walaupun dengan kerajaan yang besar, walaupun beliau Nabi, semuanya tertakluk, semuanya mengerti bahasa-bahasa, tidak menjadikan heran, tidak menjadikan sombong, tidak menjadikan angkuh seperti Qarun. Kadang-kadang kita hanya sedikit ilmu saja sudah angkuh luar biasa, sombong luar biasa, harta tidak banyak pun sombong luar biasa. Nabi Sulaiman hebat luar biasa, raja lagi, semua tertakluk, tidak ada yang paling hebat. Pada ketika itu beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Semua ini adalah keutamaan dari Allah untuk menguji aku, apakah aku menjadi orang yang ahli berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah aku menjadi orang yang kufur, na'udzubillahi min dzalik, untuk menguji aku, kata Nabi Sulaiman. Barang siapa yang berterima kasih kepada Allah, terima kasih dalam kehidupan kita ini sebenarnya hakikatnya bukan terima kasih kepada Allah, tetapi terima kasih kepada diri kamu sendiri, karena Allah tidak perlu dipuji. Allah Ghaniyyun Karim, maha kaya dan lagi mulia. Hadirin rahimakumullah, kesimpulannya, kita sekarang yang ada ini satu bentuk terima kasih kita kepada Allah. Walaupun sibuk bekerja, walaupun sibuk dengan berdagang, kita tetap menyisihkan waktu kita. Ini adalah bentuk syukur terima kasih kepada Allah. Tetapi tingkatkan lagi baca Al-Qur'annya. Jangan lupa hari Jumat membaca surah Al-Kahfi minimal 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir. Kalau bisa bacalah Al-Qur'an 1 juz dan seterusnya. Tetapi pastikan mata kita yang diberikan nikmat, maka bacalah Al-Qur'an. Lidah kita baik mengucapkan yang baik-baik, tangan kita untuk menolong agama Allah, harta kita untuk menolong agama Allah, anak-anak yang dititipkan dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah terima kasih ya Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Itu saja, mudah-mudahan sedikit ingatan kepada saya pribadi dan hadirin sekalian bermanfaat sehingga menjadi orang abadan syakura. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي لي ولكم فاستغفروا الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم.